Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, ada mujizat yang Kau nyatakan, ada kuasa-Mu yang Kau curahkan di saat kami menyembah-Mu, di saat kami berdoa, di saat kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan sekali lagi, Bapa, Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu, amin, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari panggil Dia, katakan, Bapa, Bapa, pegang tanganku. Amin. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa
Mari jemaat Tuhan saja angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan kami sukai, hadirat-Mu Tuhan kami cintai, hadirat-Mu Tuhan kami nikmati di tempat ini. Oh, rabatakan adalah bayar singkar, bayar sadar, Jesus. Oh, bayar sadar, Shut
Kau Tuhan yang ajaib, Kau hebat, Kau mulia, Kau agung. Suaramu sembah Dia, sembah Dia. Oh, bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib bagiku.
Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari bersama angkat pujian ini, katakan: Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin, Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya, Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi katakan dengan iman: sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu. Oh, rabalalabaya syada rabalalabalalabalalabalalabalaya sikara rabalalabalalabalalabalalabalaya sadara rabaya se mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Oh, rabalalabalaya so shadarabalalabalaya se rabalalabalaya sada rabalalabalaya se rabalalabalaya se rabalalabalaya se rabalalabalaya
Sungguh kami percaya kepadamu, sungguh kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya.
Oh Rabaya Sandara Ini doa percaya kami kepadamu Tuhan. Ini doa kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Dan Tuhan berkata orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat anugerah yang berlimpah-limpah Tuhan. Ya pagi hari ini bawa imanmu kepada Tuhan. Iman yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan berkata sesuai dengan imanmu, maka terjadilah apa yang kau percayakan kepada Tuhan. Ya Tuhan kau melawat kami pada pagi hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang membawa kebebasan kepada setiap yang terbelenggu, yang membawa kebebasan kepada yang setiap menderita. Ya Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu. Mari bersama angkat suara-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu Tuhan, dipenuhi urapan baru, menyatakan sekali lagi dengan segenap hati-Mu, angkat suara-Mu, angkat tangan-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidup kami, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu memulihkan setiap kami Tuhan, membebaskan setiap yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan setiap kami. Oh, Rabaya Sandara Labada 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 Labaya Se. Oh, Rababa Labaya Se. Urabata Kanara Lalamo. Ya Lalabaya Sikara Bada Labada 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 Labaya Sandara Baba 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 Baba. Bebaskan Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan, dan Roh Kudus yang ada di dalam Engkau itu adalah Roh Yesus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang menyembuhkan ada di dalam hati kita, ada di dalam Roh-Mu yang membangkitkan setiap sel-sel, yang membangkitkan setiap organ-organ tubuhmu. Bebaskan Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Ya Rabashanda Karabashi Karabarabasi Karabashi Karabarabarabarabara. Ikiria Bashanda Karabasi Karara. Kami melupakan apa yang di depan kami. Kami melupakan apa yang di samping kami. Kami tidak melihat Tuhan sekeliling kami, tetapi yang kami lihat pada hari ini, mata kami tertuju kepada Yesus. Yesus ada di tempat ini Tuhan. Jesus the healer, He is in you, He is living in you. Ya Rabashanda Kerebasi Karabato Korabashanda Kerabasan. Ikiria Bashanda Kerabasando Korabati Kiria Basanda. Ikiria Bashanda Kerabasando Korabasi Karabarabara. Kami percaya Roh Tuhan ada pada kita. Roh yang sama di dalam Yesus itu ada pada kita. Oleh sebab Ia telah mengurapi kami untuk menyampaikan kabar baik kepada yang orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus kami untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya Rabba Shanda, kami percaya semua firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada roh Tuhan di dalam kami yang mengurapi kami. Tuhan mau memakai setiap kami menjadi alat-alat Tuhan. Oh Rabasika Rabashane Kerabasanda Karaba, kami terima Tuhan. Rabasika Rabashane Kerabasika Rabashika Rabata Kerabasika Rarararararararara. Oh Ramashanda Karabashade Kerebasika Rabashanda Karabasika Rarararara. Oh Rabata Kerabasika Rabasika Rabasika Rabaraba Karabasika Rararararara. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada pembebasan. Ketika kami mengatakan nama Yesus, maka semua iblis, semua musuh-musuh akan tercerai-berai dalam nama Yesus. Kami deklarasikan namamu di tempat ini, Yesus, Yesus. Ya Rabashika Rabasika Rabashanda Karabasika Rabasika. Ya Ramashanda Karabashiki Rabashanda Karabasika Rabasika. Ya Rabashaka Rebeka Rabashanda Karabashika Rabasika Rabashika Rabasika. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga
hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita sembah Tuhan. Biar masih kiara. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk terus dipenuhi dengan hadirat-Mu dan juga dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan-pesan firman-Mu. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi tema kita untuk bulan ini, yaitu presence. Katakan presence. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan? Nah, tadi kita sudah mendengar Pak Wir itu memaparkan tentang arti hadirat dan langkah-langkah untuk masuk. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal yang sangat penting untuk masuk ke dalam hadirat. Siapa yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan? Amin. Kadang ada orang berkata, kok saya nggak rasa apa-apa? Kenapa di ruangan ini atau di ruangan yang lain tempat mereka bergereja, kok tidak ada sesuatu yang istimewa? Nah, lalu kadang-kadang ada orang mulai katakan, oh karena pemusiknya nggak bisa main, alat musiknya kurang canggih, ya, fasilitasnya kurang bagus, suasana juga, WL-nya juga nggak bisa bawa dan sebagainya. Seringkali fokus perhatian orang itu adalah mulai melihat orang lain atau sesuatu yang lain sebagai penyebab dia nggak bisa masuk. Tapi saya mau katakan sesungguhnya yang paling penting untuk masuk hadirat hanya satu, yaitu hati kita. Kata bersama-sama hati. Bukan orang lain tapi hati. Ini yang paling penting saudara. Mengapa? Karena hati orang itu akan menentukan sebagai pintu yang terbuka untuk masuk dan Tuhan hadir. Pada saat seseorang itu hatinya masih ada ganjaran, ya, yang saya sebut sebagai hati yang masih belum dibereskan. Ya. Lukas 8 ayat 13 katakan, kalau hati itu masih berbatu-batu, ya, maka apa yang terjadi saudara? Mereka akan sulit untuk masuk. Karena cenderung orang yang punya hati seperti ini tidak tahan proses. Pada saat proses itu datang, resesi itu datang, ketika aniaya itu datang, tekanan itu datang, itu akan menunjukkan seseorang itu punya akar atau tidak. Karena ketika yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah orang yang setelah mendengar firman menerima dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, katakan sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Murtad itu artinya mereka pergi, mereka cabut, mereka keluar. Atau istilah zaman now itu adalah Pak Ambar, life group ya. Saudara, mengapa ada orang tidak tahan di proses? Karena pada saat proses itu akan menentukan daya tahan seseorang di dalam Tuhan. Saya menemukan satu hal yang sangat penting. Ketika proses, Tuhan hadir. Karena Alkitab katakan Tuhan kita, gembala kita, itu bersama kita di lembah kekelaman. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu ada di lembah kekelaman dengan gada dan tongkatnya. Di Mazmur 23 katakan. Dan Tuhan itu akan menuntun kita melewati terowongan lembah yang gelap itu
untuk melihat terang. Saudara lihat, setiap kali kalau ada proses, maka hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab yang tahu kunci kemenangan, mereka masuk dalam hadirat. Contohnya Daniel. Ketika Daniel itu lagi diproses dengan begitu luar biasa, karena orang-orang ingin membuang dia ke gua singa. Sekali lagi, musuh utama zaman sekarang ini seperti zaman dulu dan juga nanti di akhir zaman, yaitu hoax atau berita dusta. Jadi Daniel itu difitnah orang. Dia dikatakan sesuatu yang tidak benar, sehingga akhirnya raja itu tidak meneliti dan tidak lihat dulu, cek di lapangan, tapi langsung vonis. Dan ketika dia sudah vonis, dia baru tahu rupanya itu Daniel. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Daniel? Daniel 6 ayat 11 katakan, ketika dia itu akan dilempar ke gua singa, orang-orang itu sudah bergegas masuk dan mereka mendapati Daniel sedang apa, saudara? Dia sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat berikutnya katakan, itu adalah satu lifestyle yang Daniel itu lakukan, saudara, sejak dia itu masih muda. Dan kalau kita melihat yang dialami Daniel, dia melihat kemuliaan Tuhan itu hadir. Karena dia tahan di proses, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan hal yang sama itu terjadi begitu banyak, saudara, contoh-contoh di Alkitab. Pada saat diproses, maka Esther itu datang menghadap raja. Esther itu tidak mencari pertolongan dari tempat lain. Dia tidak mempelengkapi dirinya, mempersenjatai dirinya, mencari tentara, serdadu. Tetapi di Esther pasal 5, di ayat yang ketiga, waktu Esther itu ditanya oleh raja, apa yang engkau ingini, Ratu Esther? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Dan ini, saudara, raja tanyakan 3 kali. Ayat 6, yang kedua kali raja tanyakan lagi. Sesudah raja itu ditanyakan lagi, apa permintaanmu? Pasti akan dikabulkan. Di Esther pasal 7 sekali lagi raja bertanya, Esther, apa yang kau ingini? Saudara, ternyata Esther hanya minta satu hal. Dia tidak minta banyak. Dia minta, raja, saya hanya mau perjamuan denganmu. Ada amin. Saya hanya mau perjamuan dengan raja. Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak tantangan. Banyak sekali kita melihat dunia ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Dan bisnis itu tidak seperti dulu lagi. Ada orang dulu pikir kalau punya tempat yang bagus, di hook, lokasi bagus, ruko yang bagus, dijamin pasti maju. Tapi ternyata sekarang ribuan ruko sepi, saudara. Di kota-kota besar termasuk Medan. Begitu banyak ruko yang ditinggalkan. Karena orang sekarang hanya perlu yang namanya ini, saudara. Cukup dengan ini. Maka kantor ada di sini, bisnis ada di sini, order ada di sini. Semua sudah lewat online. Kemarin sampai tengah malam pun banyak yang sibuk karena 11-11. Order balang itu banyak, saudara. Semua itu hanya ada di sini. Cukup menjadi kantor. Shifting itu terjadi. Dan banyak orang mengalami proses yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ingatkan kita satu hal. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan lagu ini, maka saudara melihat di bait yang pertama itu tentang presence. Hatiku tenang berada dekatmu. Banyak orang mencari pertolongan, tapi mereka salah mencari. Mereka mencari di tempat yang keliru. Tapi Tuhan ingatkan kita, saudara. Di dalam hadirat, Tuhan akan memberi pertolongan. Katakan pada di sebelah saudara, ada pertolongan dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Saudara, kita melihat kisah Esther itu begitu luar biasa. Tiba-tiba kita melihat seperti ada sutradara yang setting semua skenario, saudara. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidup dan bumi ini. Tapi raja segala raja bisa. Tiba-tiba raja segala raja itu mulai mengatur. Raja Ahasiweros tidak bisa tidur. Lalu dia itu minta dibacakan kitab sejarah. Tiba-tiba dia dengar ada nama Mordekai. Lalu dia mau menghormati Mordekai. Kalau saudara melihat semua kisah ini, Tuhan memutarbalikkan segala sesuatu. Ketika Esther di dalam hadirat berdoa, memohon kepada Tuhan. Tiba-tiba Mordekai itu ditinggikan, dipromosi. Yang seharusnya diambil, itu dikembalikan, dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya dengan segenap hati, saudara. Kalau kita sedang menghadapi masalah dalam hidup ini, jangan cari di tempat lain. Cari di dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Mengapa? Mengapa Pak Lu mengajak kita semua untuk bersama-sama kita membangun rumah untuk Tuhan? Karena saya melihat rahasia setiap anak Tuhan itu mengalami perubahan. Itu dimulai dari rumah Tuhan. Saya ulangi. Ya. Hizkia di 2 Tawarikh 29. Ketika dia mewarisi kerajaan yang sudah kolaps dari Ahaz. Di ayat 3. Hizkia itu tidak nunggu lagi, saudara. Di tengah semua kehancuran, kekurangan, defisit, kelaparan, hutang, dan kebangkrutan. Dia gak tunggu lagi. Tahun pertama jadi raja, bulan yang pertama. Dia langsung buka pintu rumah Tuhan. Dan dia perbaiki. Ayat 4, dia langsung panggil semua imam-imam, orang Lewi, kembali masuk menara doa, worship, memuji dan menyembah Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan dari luar. Dia tidak memperbaiki dulu militernya. Dia tidak memperbaiki dulu strategi perang, mempelengkapi dengan tembok dan senjata. Tidak, tapi rumah Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di 2 Tawarikh 31 di ayat 10, turning point itu terjadi. Apa yang menjadi turning point? Kita melihat tiba-tiba kelimpahan itu datang. Mari kita baca bersama satu ayat ini. 2, 3. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Siapa yang rindu makan sekenyang-kenyangnya dan masih ada sisa yang banyak? Kata pada di sebelah saudara, masih ada sisanya. Amin. Itu cara Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Catat. Karena Hizkia membangun rumah Tuhan dan dia membawa persembahan khusus ke dalam rumah Tuhan. Hari-hari ini kita mendengar di luaran itu begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Salah satu pengajarannya adalah untuk apa memberi? Untuk apa
ya, kolekte, ya, dan sebagainya. Ya. Saudara dengar, bukan Tuhan yang perlu, kita yang perlu. Kata pada sebelah saudara, kita yang perlu. Amin. Kita perlu ada penerobosan dari Tuhan. Dan cara Tuhan itu bekerja adalah ketika kita datang di dalam hadirannya, kita mencari Raja segala raja. Kita datang membawa persembahan. Kita datang bukan dengan tangan hampa. Kita menghormati Raja segala raja. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan memberikan kepada kita turning point, penerobosan dalam hidup kita. Seperti kepada Hizkia, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan lanjutkan dengan Daud. Ya, saya berikan overview untuk kita di Menara Doa, untuk kita doakan dan kita tangkap. Mengapa Daud itu disertai dan diberkati Tuhan? Kalau saudara melihat dari kisah Daud, maka Daud itu juga dalam hidupnya, dia punya satu niat membangun rumah Tuhan. Hanya ada niat, kerinduan. Karena Daud katakan, kita ini udah tinggal di istana, saya di istana, tapi tabut Tuhan masih belum punya tempat. Masih belum punya tempat untuk kemah suci, untuk rumah Tuhan. Dan Daud itu mulai punya niat untuk membangun. Saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Di dalam 2 Samuel 7 di ayat 19, tiba-tiba Tuhan itu memberkati Daud. Dan Tuhan berkata, kerajaanmu akan kokoh sampai masa yang akan datang. Dan Daud itu mulai berdoa di hadapan Tuhan. Di ayat yang 18 dulu. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kita baca ayat 19, 2, 3. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang sudah punya cucu di tempat ini? Bisa angkat tangan? Luar biasa. Wow ya. Ibu-ibu yang punya cucu, saya lihat masih muda-muda sudah punya cucu. Diberkati luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, jujur saudara, bagi yang kita yang masih punya anak, ya, masih merindukan cucu saudara, ya, anak-anak kita akan menikah suatu hari. Tahu nggak kita berapa cucu kita? Jawab aja di hati ya. Apakah ada orang yang tahu, oh nanti cucu saya 5, 10 nanti cucu saya. Nah kalaupun ada yang sekarang sudah tahu cucunya, saya mau tanya, tahu nggak cicitnya ada berapa? Ya. Setelah cucu kan cicit kan? Ya. Grandpa, grandma, great grandpa, great grandma, ya kan? Great great, ya kan? Masih ada great great greatnya ya. Grandchildren atau great grandchildren kan gitu ya bahasa Inggris. Siapa yang tahu saudara? Tidak ada yang tahu. Banyak orang berkata, Pak, kok kita baca Alkitab banyak sekali silsilanya. Perjanjian lama banyak di Tawarif, perjanjian baru juga di Matius, di Lukas, kok banyak silsilah. Apalagi menjelang Natal saudara. Kita lihat ada banyak silsilah yang ini memperanakkan ini, memperanakkan. Kadang banyak orang baca silsilah malas dia. Ngapain kita lihat nama-nama ini? Tapi kalau saya, Pak Lu, setiap kali kalau saya baca silsilah ini, saya bersyukur pada Tuhan dan saya dijamah saudara. Mengapa? Karena kita lihat di sana ada orang-orang yang kita nggak nyangka. Karena bagi orang dunia ini nggak masuk hitungan. Ya atau ya? Ada gadis yang nggak masuk hitungan lah ini. Ada yang Buddha, ada yang dulu backgroundnya nggak ada yang masuk memenuhi syarat. Tidak qualified di dunia. Tapi mengapa kok mereka masuk? Lalu tiba-tiba si A memperanakkan si B, si C, dan seterusnya. Lahir Mesias. Tuhan Yesus. Dari ini kita belajar satu hal saudara. Pada saat kita mengasihi Tuhan di dalam hadirat, bukan lagi kita yang cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Amin. Wah saya dilawat Tuhan saudara, saya nggak tahan. Waktu saya mulai melihat
Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa Daud ini mencari Tuhan? Tuhan katakan, bukan Daud yang cari aku yang cari dia. Wah, saya nggak tahan saudara. Bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Itulah sebabnya di Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, bukan Daud yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menyatakan, aku telah mendapat Daud. Aku telah mendapatkan orang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Bahasa Inggrisnya katakan ini. Tuhan katakan ini. I have found David. Saudara tahu arti found? Aku sudah menemukan. Mengapa Tuhan menemukan? Karena dia cari-cari. Dan dia temukan. Dari sekian banyak lautan manusia, ada satu yang menyembah, yang mencari Daud, yang mencari Tuhan, yang namanya Daud. Saudara, saya nggak tahan, saudara. Saya akan close dengan ini. Saya melihat upper room, ya. Petrus, Yohanes semuanya ketakutan. Mereka dikejar, Pilatus, Herodes, tentara Romawi, imam-imam orang Farisi, dikejar, mau ditangkap. Desperate, katakan desperate. Ini kunci masuk hadirat Tuhan. Kalau kita desperate. Kenapa ada orang sulit masuk hadirat? Maaf saudara. Kadang kenyamanan dan kemapanan membuat orang sulit masuk hadirat. Mungkin saudara berkata, kok bisa Pak? Kenyamanan, kemapanan. Kembali ke Lukas 8 ayat 14. Semak duri bisa menghimpit firman. Semak duri bisa mencegah hadirat. Kenapa? Terlalu banyak khawatir. Ini emasku yang 5 kilo mau taruh di mana? Singapura atau Hong Kong? Deposito yang 5 miliar sudah mau jatuh tempo ini. Mau diperpanjang di bank mana? Nanti kita bulan 12 mau liburan kemana? Mau ke Paris atau ke Milan? Seringkali yang seperti ini membuat orang fokusnya bukan lagi ke Tuhan. Tapi pesan Pak Lu untuk kita semua. Kita harus seperti Daud. Kita boleh mengalami apapun. Kita harus ingat Tuhan segalanya dalam hidup kita. Amin. Kita boleh mengalami seperti Petrus, Yohanes yang bersembunyi. Tapi ketika api turun, api Tuhan yang menemukan mereka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Christ is enough for me. Apakah Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan itu cukup, mari kita bersama-sama kita buka hati. Kita katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Everything I need.